kata pembuka dari Bapak Dr. Andes Yohanes Eko Priyanto. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya ulangi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Dengan hormat kami sampaikan salam kita bersama. Yahobu. Yahobu. Yang pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ya, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini hari yang indah. Kita semua bisa hadir, berkumpul untuk memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi tentang perpajakan. Ini juga dalam rangka penyelesaian tugas dari Saudari Intan yang sedang mengikuti Latsar. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Pak Junjungan Reza Fahlevi dari kantor KP2KP Gunung Sitoli. Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama Bapak Renaldi. Terima kasih Pak ya sudah hadir. Mungkin ini kunjungan pertama di RRI Pak ya? Iya Pak. Ya, baru pertama kali. Kita berada di Desa Iranogiba. Kecamatannya masih Gunung Sitoli Kota. Ini di tengah perkampungan, belakang itu sudah hutan. Kemudian kanan kiri rumah juga belum begitu banyak. Di desa ini menjadi sebuah perkampungan yang sekarang semakin ramai, semakin padat, ya berkat kehadiran berdirinya RRI Gunung Sitoli di sini. Dulu ini desa ini, tempat ini cukup sepi, di depan itu hanya jalan setapak ya. Teman-teman sekalian, ini pertemuan yang sangat penting, karena kita akan mendapatkan penjelasan secara detail terkait dengan perpajakan yang nanti akan dijelaskan langsung dari narasumber dari kantor KP2KP Gunung Sitoli. Dan pertemuan ini mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan nanti teman-teman ada pertanyaan, nanti Pak Reza akan memberikan jawaban, gambaran secara jelas terkait dengan sistem perpajakan kita, apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara sekaligus sebagai pegawai RRI, lembaga atau instansi pemerintah di bawah Kementerian Kominfo. Untuk Mbak Intan, tema ini adalah tema yang menjadi isu aktual yang diangkat oleh Intan dalam rangka Latsar, Pak. Jadi Mbak Intan ini CPNS baru angkatan 2022 ya, yang nanti akan dipresentasikan di Jakarta di Kementerian Kominfo sebagai syarat yang harus dilalui, yang harus dijalankan untuk nanti bisa diangkat menjadi PNS Kementerian Kominfo yang ditempatkan di RRI Gunung Sitoli. Ini menjadi isu yang cukup aktual. Kemarin ada beberapa tema-tema yang dikonsultasikan ke saya setelah sebelumnya ke Mas Indra di urusan keuangan, dan kemudian mengerucut menjadi tema ini, yaitu penertiban administrasi pajak
di lingkungan LPP RRI Gunung Sitoli. Mudah-mudahan ini nanti bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Dan setelah ini nanti lanjut untuk pemaparan Saudari Samaria, sama-sama Latsar juga. Kebetulan temanya berbeda. Kalau Samaria ini nanti mengambil tentang pembaruan informasi ya, yang ditampilkan dalam website PPID LPP RRI Gunung Sitoli. Nanti akan bersambung, tapi nanti mungkin Pak Reza cukup di materinya si Intan, karena nanti Mbak Samaria sudah tema yang berbeda. Teman-teman sekalian, selamat mengikuti forum sosialisasi hari ini, baik untuk Mbak Intan maupun Samaria. Kita dukung teman-teman yang sedang menjalankan program Latsar ini, karena ini semua yang disusun cukup lama oleh para peserta Latsar itu, ya semuanya kembali untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tertib administrasi di tempat kita bekerja ini, RRI Gunung Sitoli, yang sama-sama kita banggakan, kita cintai bersama, sebagai tempat kita berkarya, sebagai ladang bagi kita dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara. Masih ada satu lagi nanti kira-kira bulan depan ya, Mbak Christine nanti juga akan melakukan hal yang sama. Sebelumnya sudah selesai Mas Rifki, Mbak Fanya, Mbak Juliza, kemudian Mbak Ica ya, Mbak Ica dan Mas Heru. Kebetulan tahun ini kita dapat 8 CPNS Pak Reza yang ditempatkan di RRI Gunung Sitoli, ya cukup banyak, dan ini sangat membantu, sangat sangat bisa diharapkan untuk pelaksanaan tugas-tugas RRI Gunung Sitoli di masa yang akan datang, yang tentu nanti tantangannya akan semakin berat. Hampir lupa, belum saya sapa teman saya dari Nia Selatan ya. Tadi ada Mas Domo dan kawan-kawan. Selamat mengikuti sosialisasi ini. Terima kasih sudah hadir. Tolong ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi Pak Reza, ini RRI Gunung Sitoli itu juga punya SP, yaitu stasiun produksi di Nia Selatan, di Teluk Dalam. Di sana ada 5 pegawai, tanggung jawab pengelolaan pelaksanaan siaran di SP Nia Selatan, semuanya menjadi tanggung jawab RRI Gunung Sitoli. Jumlah karyawan semuanya 60 ya, 60 termasuk tenaga keamanan, kebersihan, driver, ya. Kemudian sudah selebihnya ada P3K yang kemarin baru diangkat secara resmi untuk mendapatkan SK P3K. Demikian yang perlu kami sampaikan sebagai pengantar pertemuan siang ini. Sekali lagi terima kasih Pak Reza sudah berkenan hadir di RRI Gunung Sitoli. Sekian, Yahuwu. Yahuwu. Baik, selanjutnya adalah kata sambutan dari saya sendiri. Sebelumnya terima kasih kembali kepada kakak abang, bapak ibu yang bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini. Adapun judul kegiatan hari ini adalah sosialisasi peningkatan pemahaman pajak sebagai upaya penertiban administrasi pajak di LPP RRI Gunung Sitoli dan SP Nia Selatan. Latar belakang pengangkatan judul ini adalah untuk memberikan kepada kita semua edukasi tentang ketika kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pajak, misalnya itu adalah honor
narasumber, pembelian barang-barang, maupun terkait pengadaan jasa, itu semuanya terkena pajak. Nah, bagaimana sebenarnya pengenaan pajak itu dikenakan kepada masing-masing kegiatan? Untuk itulah kegiatan ini akan kita sosialisasi ini akan kita laksanakan dan pemaparannya akan langsung kita dengar dari Bapak Junjungan. Oke, sebelumnya untuk menyemangati hari ini dan sebelum memulai sosialisasi dari Bapak Junjungan, kalau saya katakan selamat pagi, jawabannya yo. Oke, teman-teman SP Nia Selatan siap? Oke. Sekali lagi ya, selamat pagi. Yo. Sekali lagi, selamat pagi. Yo. Kalau saya bilang pajak. Baik, saya akan melanjutkan sosialisasi ini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Eko atas waktu dan kesempatannya untuk mengikuti sosialisasi ini, dan kepada teman-teman angkasawan-angkasawati saya mengucapkan banyak terima kasih. Lanjut aja langsung sosialisasi implementasi pembaruan informasi website PPID di Satuan Kerja LPP RI Gunung Sitoli. Next, Bang. Nah, untuk outlines-nya sendiri, yang pertama pengertian PPID, kedua itu visi misi PPID, dan yang ketiga itu dasar PPID dan klasifikasi informasi publik, alur pengumpulan data, serta data dan fakta PPID di LPP RI Gunung Sitoli. Nah, apa itu PPID? PPID itu kepanjangan dari Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, di mana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama manajemen pemerintah yang baik atau good governance. Hal itu telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, dan memiliki serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Lembaga LPP RRI dibentuk melalui Peraturan Direktur Utama Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI. Dengan keberadaannya PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi atau membutuhkan informasi lebih mudah mendapatkan informasi dan tidak berbelit karena dilayani oleh satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu atau PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan kerja di daerah, contohnya LPP RRI Gunung Sitoli. Next, Bang. Nah, untuk visinya sendiri yaitu terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, mudah, dan cepat. Sedangkan misinya ada 4. Yang pertama, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas, meningkatkan SDM yang terampil dan profesional, mengoptimalkan penggunaan sistem informasi manajemen, dan meningkatkan kualitas kuantitas informasi kepada masyarakat. Nah, untuk dasar PPID itu ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Nah, klasifikasi informasi publik itu ada informasi terbuka. Yang pertama itu diumumkan berkala menurut pasal 9 UU KIP. Contohnya itu seperti laporan bulanan masing-masing bidang. Kalau untuk pemberitaan sendiri seperti laporan bulanan reportase atau laporan bulanan KBRN. Kalau untuk yang di SDM contohnya laporan daftar hadir pegawai, untuk di siaran laporan data pendengar, dan untuk di LPU itu laporan bulanan PNBP, dan di keuangan salah satu contohnya laporan bulanan realisasi anggaran, serta di TMB itu contohnya seperti laporan kegiatan operasional pemancar atau seperti ada mati lampu atau pemakaian solar. Kemudian diumumkan serta-merta. Itu informasi yang secepat-cepatnya yang harus disampaikan kepada masyarakat karena mengancam hayat
orang banyak, seperti bencana alam atau perkiraan cuaca. Kemudian next, untuk informasi tersedia setiap saat, yaitu keputusan-keputusan dalam bentuk SK seperti SK bintang radio, FPN, dan lain-lain. Kemudian untuk informasi yang dikecualikan itu, yaitu informasi yang dipublish namun harus memperoleh persetujuan dari bersangkutan yang mendapatkan informasi tersebut, termasuk identitas pribadi seperti nomor telepon dan lain-lain. Next. Nah, untuk alur pengumpulan datanya itu ada 5 tahap. Yang pertama, operator PPID akan meminta data dan informasi kegiatan masing-masing di setiap bidang. Dan yang kemudian bidang masing-masing menyiapkan data dalam bentuk PDF yang telah divalidasi bidang tersebut. Divalidasi itu kayak ditanda tangan, kalau dibutuhkan stempel boleh distempel, kemudian diberikan kepada operator PPID untuk diupload di website PPID RRI. Kemudian nextnya itu pasti menunggu konfirmasi PPID pusat atas data dari informasi yang telah diupload. Kemudian setelah dikonfirmasi, maka operator PPID pusat akan mempublish informasi tersebut untuk boleh dibaca dan diakses oleh publik. Nah, pada tahun 2021, Komisi Informasi Pusat atau KIP telah melaksanakan salah satu program prioritas nasional, yaitu penyusunan Indeks Keterbukaan Publik atau IKIP, di mana LPP RRI dianugerahkan sebagai kualifikasi informatif. Namun, realisasi unggahan informasi pada Satuan Kerja LPPR Gunung Sitoli sejauh ini masih belum cukup baik. Dapat kita lihat di sini LPPR Gunung Sitoli di nomor 39 dengan jumlah upload 193 data rekapitulasi informasi publik periodenya dari Januari sampai Mei 2022. Hal ini dirasa perlu ditingkatkan mengingat LPPR Gunung Sitoli berfungsi sebagai pemberi layanan informasi, maka Satuan Kerja LPPR Gunung Sitoli harus dapat ikut serta dalam melaksanakan fungsi tersebut. Nah, jadi rencana saya, jadi kan kalau untuk meningkatkan ini kan paling banyak di pemberitaan nih. Di pemberitaan KBRN-nya 24 ya Kak ya, per harinya ya Kak, 24. Nah, nanti saya bantu di print KBRN-nya, terus nanti saya minta diparaf daripada orang kakak yang ngeprint. Jadi biar lebih maksimal kerjanya gitu Kak. Boleh nggak Kak? Oke. Berarti nanti setiap hari kami print KBRN, terus kami minta paraf ya Kak ya? Oke, siap. Oke, sekian dan terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah gitu dong. Ayo foto bersama. Mantap. Nggak nyampe kan nggak? Nggak nyampe 10 menit. Ada Pak yang mau disampaikan Pak? Nggak ada Pak. Ya teman-teman sekalian, jadi sini aja. Samaria itu nanti mentornya saya ya. Iya. Tanggal berapa itu ya? Tanggal 10. Tanggal 10 ya. Iya. Sudah beberapa kali konsultasi dengan saya. Memang inilah yang kemudian disepakati sebagai isu aktual di LPU yang termasuk urgen. Maka nanti Mbak Samaria akan melakukan penyempurnaan, kemudian juga hasil dari evaluasi ini, sosialisasi ini nanti akan diperbaiki, untuk seterusnya akan dipresentasikan di Jakarta. Nah, PPID ini sebenarnya sudah menjadi instruksi untuk semua lembaga pemerintah ya. Cuma rata-rata memang belum dikerjakan secara maksimal, termasuk di RRI Gunung Sitoli. Tadi kita masuk dalam peringkat 39 dari 68. Berarti kita ada di posisi tengah-tengah ya? Di bawah tengah-tengah. Wow, di tengah-tengah masih turun sedikit. Iya. Ya. Masih 34 Pak. Ya. Ini sebenarnya pekerjaan yang terintegrasi seluruh seksi yang ada, terutama siaran pemberitaan, termasuk ketatausahaan dan teknik. Ini semuanya harus terintegrasi. Tadi ada beberapa hal atau informasi yang boleh dibuka kepada publik, ada yang dikecualikan. Nah, itu nanti kita data Mbak
SEM, termasuk nanti kita minta bantuan Pak Sungkono, aset-aset apa yang kita miliki. Kita punya beberapa pemancar, kita punya powernya itu di mana saja, itu nanti masuk dalam PPID kan. Nah, cuma apakah itu nanti termasuk yang dikecualikan atau tidak, ini perlu juga nanti dikonsultasikan ke operator ya, termasuk nanti ditanyakan ke Jakarta. Apakah masalah pemancar ini termasuk dikecualikan atau tidak. Kemudian kalau masalah identitas pribadi, ya memang itu dikecualikan kecuali yang bersangkutan mengizinkan. Maka ini sebenarnya ada hubungannya dengan pekerjaan Mbak Ica dari SDM. Karena kemarin Mbak Ica juga membuat semacam aplikasi sederhana terkait dengan data kepegawaian melalui Google Drive. Apakah itu nanti terkoneksi ataukah pekerjaannya Mbak Ica yang data pegawai itu sudah otomatis masuk ke PPID, nanti perlu dikomunikasikan. Nah, teman-teman nanti PPID ini kewajibannya datanya dari masing-masing seksi ya. Iya, Pak. Nanti yang memasukkan ke aplikasi itu nanti operatornya ya. Iya, Operatornya siapa, Mbak? Triaman. Mas Draman. Lah Mbak Anu jadi apa? Nanti bantu. Oh ya. Memang sejak dulu ketika saya mempelajari PPID ini, saya juga agak-agak kurang ada pertanyaan besar sebenarnya. PPID itu kan singkatannya pejabat pengelola informasi daerah. Data. Pejabat PPID, pejabat pengelola informasi dan data. Ini pejabatnya atau sistemnya gitu yang kadang-kadang saya agak bingung itu. Kalau dilihat dari singkatannya tadi Mbak Sam mengatakan ini pejabat. Berarti kan kalau pejabat kan merujuk pada orangnya kan. Siapa melakukan apa, tugasnya apa, dia tupoksinya apa. Tapi di dalam berbagai pertemuan kalau kita berbicara ke PPID, itu lebih mengarah ke sistemnya. Sistem pengelolaan di dalam PPID itu seperti apa. Tapi ya kita ikuti aja lah. Karena memang ya undang-undangnya sudah begitu. Coba teman-teman merasakan enggak? PPID itu kan singkatan pejabat pengelola informasi dan data. Berarti ini berbicara pejabat. Ya Mas Diraman ya. Ini berbicara tentang Mas Diraman. Tugasnya Mas Diraman apa, tupoksinya apa, kalau ada tunjangannya berapa, itu tunjangan sebagai PPID. Apakah itu bagian dari jabatan fungsional? Pejabat ya Pak. Kalau di daerah itu kan udah otomatis kepala RRI Pak. Ya. Kepala RRI sebagai pengelola sekaligus penyampai informasi dan data. Kenapa? Karena untuk validasi data itu sebenarnya hanya boleh oleh kepala RRI. Jadi itu kenapa melekat pejabat Pak. Jadi yang memberikan informasi itu pejabatnya sebenarnya. Tapi yang mengupload itu ada petugas operator. Masing-masing daerah Pak. Nah sementara untuk pejabat utama PPID pusat adalah direktur utama Pak. Ya. Seperti itu Pak kira-kira Pak penjelasannya Pak. Ya. Cuma kadang-kadang kita lebih banyak berbicara tentang sistemnya. Ya, sekarang ini yang sering kita bicarakan tentang sistemnya kan. Walaupun namanya pejabat, tapi kita berbicara tentang sistem pengelolaan PPID. Ya, kita ikuti aja. Kami berharap nanti apa yang sudah disiapkan oleh Mbak Intan termasuk Mbak Sem terkait dengan Latsar ini, termasuk teman-teman yang lainnya, Mbak Ica, Mbak Lisa, Mas Heru, juga nanti Mbak Christine, Mas Rizky, itu nanti adalah fanya, adalah tindak lanjutnya dalam jangka panjang ke depan. Ya. Jangan sampai nanti ketika Latsar sudah selesai,
sudah dinyatakan lulus, beralih status menjadi PNS, kemudian program itu tidak berlanjut. Nah, memang itu kewajiban kita, terutama saya, dan akan lebih baik lagi ya tingkat kesadaran dari teman-teman ini agar ini nanti tetap terus berlanjut ke depan. Seperti pekerjaannya Fanya, ini sangat membantu tugas penyiar Pro 1. Saya melihat beberapa bulan ini ketika ada gatekeeper, sudah ada perubahan warna siaran, kontennya lebih terarah, terintegrasi dengan baik. Nah itu nanti harus tetap dijalankan, dipertahankan terus. Jadi nanti kehadiran gatekeeper itu harus tetap selalu ada. Apakah nanti gatekeeper itu nanti dijadwal, Mas Yan? Jadi seluruh penyiar yang ada di program A1 kan ditambah 1, Mbak Fanya. Itu nanti apakah dijadwal sekali tempo, yang lainnya menjadi gatekeeper atau bagaimana? Itu nanti silakan teman-teman di seksi siaran, Mas Yan untuk mengatur itu semua. Sehingga setiap hari ruang gatekeeper itu selalu ada aktivitas operasional siaran yang didukung oleh sebuah sistem yang bagus, kehadiran gatekeeper. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman SP Nias Selatan. SP Nias Selatan juga punya kewajiban yang sama dalam rangka membantu RRI Gunung Sitoli mengambil peran penting untuk melakukan updating ya terkait dengan PPID kita. Itu peran dari SP Nias Selatan sangat menentukan. Tadi jumlah berita yang dikirim ke KBRN kita kalau nggak salah 12 ya. Sekarang 24. Iya, 1 orang 3 berita ya. Kita berapa tuh reporternya? 7 kali 4, 28. Ya. Ya. Lumayan berat ya. Sehari 4 itu. Ya. Tapi selama ini kita enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu ya, teman-teman sekalian. Saya bisa menyampaikan hal lain ya, mumpung kita kumpul ya. Saya kira itu ada pertanyaan terkait dengan pekerjaannya Mbak Sem Latsar. Kalau nggak ada ya sudah, Mbak Sem laksanakan ini, konsultasi terus dengan yang di Jakarta itu, coach, ya. Itu termasuk siapa? Intan ya, coachnya Jakarta ya, Bu siapa ya? Sama? Oh, ya. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian bisa diakhiri ya. Ya, baik, saya baca. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kembali kepada rekan-rekan yang telah menyediakan waktunya. Semoga nanti ke depannya bisa kita bekerja sama untuk melaksanakan dan memperlancar kegiatan saya ini. Sebelumnya boleh kita foto bersama.